Kedudukan salat dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Yang pertama tadi merupakan rukun Islam, yang kedua. Kemudian juga salat merupakan tiang daripada agama ini. Salat juga yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Dan salat merupakan sebaik-baik amal. Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda bahwa pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ini riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid 'alal wudu illa mu'minun. Antum lihat di halaman 24. Di halaman 24 Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid 'alal wudu'i illa mu'minun. Kata Nabi SAW, luruskanlah, arti berlaku lurus, istiqamah di atas jalan yang hak, wa qaribu, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'malu, beramalah, wa khairun, pilihlah yang terbaik, dan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, dan tidak menjaga salat kecuali orang yang beriman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Thauban, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan Ibnu Hibban dari sahabat Al-Walid, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Di sini ikhwan fillah, azakumullah, Nabi menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah salat. Makanya ini tiang agama yang harus kita laksanakan setiap hari. Merupakan rukun Islam dan juga merupakan fardu ainin. Fardu ain itu artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Itu fardu ain. Salat yang 5 waktu merupakan fardu ain. Ada yang fardu kifayah, seperti contohnya salat jenazah. Salat jenazah itu fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang yang beriman menyolatkan jenazah seorang muslim, yang lain gugur kewajibannya. Itu yang dikatakan fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, setiap muslim, muslimah wajib melaksanakannya. Nggak bisa digantikan dengan yang lain, tetap dia wajib melaksanakan sholat. Makanya sholat ini wajib atas semua manusia. Baik dia orang kaya, orang miskin, orang fakir, atasan, bawahan, pimpinan, majikan, pembantu, supir, dan siapa saja wajib sholat. Fardu ain. Kalau ditinggalkan maka dia telah berbuat dosa besar, yang paling besar, yang nanti kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dan hukuman juga orang yang meninggalkan sholat. Ikhwan fillah, jazakumullah. Tentang sholat ini, Nabi menerima kewajiban sholat yang 5 waktu di mana? Di mana? Di bumi atau di langit? Di langit. Nabi terima ketika Isra dan Mi'raj. Dari 50 sholat Allah wajibkan sampai 5 sholat. Dan 5 sholat ini gak akan dirubah sampai hari kiamat. Wajib atas setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah wajib 5 sholat ini. Nabi terimanya yaitu ketika Mi'raj. Di langit yang ke-7, setelah itu Sidratul Muntaha, Nabi terima di sana. Setelah itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diperlihatkan tentang surga, diperlihatkan oleh Allah tentang neraka. Dan riwayat tentang Isra dan Mi'raj Nabi sahih. Dan ini wajib diimani.
Kemudian juga yang perlu diperhatikan, Isra Mi'raj ini diwajibkan tentang sholat, menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat. Tapi kalau kita lihat, sebagian kaum muslimin, dia sibuk bukan melaksanakan sholat, tapi sibuk dengan apa? Perayaan Isra Mi'raj. Ini enggak ada dalam Islam. Nabi enggak pernah mengadakan Isra Mi'raj. Sama seperti Nabi tidak pernah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi enggak pernah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Nabi enggak pernah mengadakan peringatan Tahun Baru Islam. Nabi enggak pernah mengadakan peringatan Nuzulul Quran atau yang enggak ada. Kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan. Orang itu menyimpang, enggak diterima amalnya dan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah saya jelaskan. Karena sesuatu yang baru dalam agama bid'ah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama inilah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi jangan kita adakan. Yang Nabi enggak contohkan jangan diadakan. Yang sekarang Nabi terima ketika Mi'raj salat. Maka laksanakan yang 5 waktu ini. Wajib kita laksanakan. Salat yang 5 waktu. Dan ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan ikhwan fillah, azakumullah, salat ini harus kita laksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di samping salat dengan zakat dikaitkan, juga Allah kaitkan antara salat dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah, karena Rabbmu dengan ikhlas, dan juga berkorban juga karena Allah SWT. Kalau ayat-ayat yang lain banyak, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Menunjukkan tentang pentingnya masalah salat, dan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab dari kiamat masalah salat. Yang Nabi juga suruh ajarkan istri kita, anak kita apa? Salat. 7 tahun disuruh salat, bukan disuruh puasa. Atau yang lainnya, tapi salat. Makanya Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Rasulullah SAW, perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum sholat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadisnya ada di buku ini, ada hadisnya.